gendong tas merahku di pundak. Selamat pagi semua, ku nantikan dirimu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Heriani, CGP Angkatan 7 Kota Palembang. Saya adalah guru kelas 6 di SD Negeri 235. Alhamdulillah pada kesempatan ini saya mendapatkan kesempatan untuk berbagi ilmu, menggali, belajar bagaimana menjadi seorang pemimpin langsung dari kepala sekolah kami. Perkenalkan kepala sekolah kami. Oh iya, saya Ibu Emilianti, Kepala Sekolah SD 235 Palembang. Selama ini saya 10 tahun sudah sebagai Kepala Sekolah di SD 235 Palembang. Dan mengenai yang Ibu Heriani yang akan dipertanyakan kepada saya tentang dilema etika dan bujukan moral, biasanya dilema etika yang sering kita alami selama 7 tahun di sini, dilema etika yang paling banyak. Jadi kalau masalah bujukan moral itu jarang sekali, itu berhubungan tentang hukum biasanya, antara membenarkan dan melawan salah, benar dan salah. Sedangkan dilema etika benar melawan benar itu sering terjadi. Wah, bagus sekali. Terima ya. kasih. Kepala sekolah kami sudah pandai, sudah ilmunya sudah banyak nih, harus banyak belajar. Selamat pagi Bu, apa kabar hari ini? Selamat pagi, sehat terus. Alhamdulillah, masih energik. Kali ini saya akan menanyakan, alhamdulillah Ibu sudah hampir 10 tahun jadi kepala sekolah Bu ya. Bagaimana cara Ibu mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral di sekolah kita? Untuk mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan etika moral, bujukan moral dan dilema etika, saya melihat bahwa kasus ini benar melawan benar ya, dilema etika. Di mana merupakan situasi yang terjadi ketika kita harus memilih dan memutuskan antara dua pilihan, yang kedua pilihan itu secara moral tetapi bertentangan untuk yang bujukan moralnya, sedangkan bujukan moral itu sebagai benar melawan salah. Makanya yang sering kita lakukan di SD kita ini, kita masalah dilema etika itu banyak sekali. Misalnya saja, guru permisi jemput anak sekolah, itu salah satu dari dilema etika, meninggalkan kelasnya. Ya, bagus sekali ya, sudah mumpuni Ibu ya. Selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar dan sama-sama mengandung nilai kebajikan. Ya, itu termasuk dilema etika Bu ya. Kata Ibu tadi memang susah sekali di sekolah kita ini untuk dilema etika itu benar melawan benar itu susah sekali. Saya rasa bukan hanya sekolah kita juga, Iya. seluruh sekolah kayaknya seperti dilema etika itu sudah menjadi problem dalam sekolah. Untuk menjawab pertanyaan yang nomor 2 tadi, apa? Pengambilan keputusan. Untuk mengambil keputusan itu kita ada 9 langkah ya. Nah, pertama-tama kita mengenali bahwa ada nilai-nilai yang saling bertentangan dengan situasi dengan cara mengidentifikasi masalah yang berhubungan dengan etika sopan santun dan norma sosial ya. Nah, yang kedua, kita membentuk siapa yang saya pihak yang terlibat dalam situasi tersebut. Menurut keduanya itu ada 9 langkah. Nah, ketiganya kita kumpulkan fakta-fakta yang relevan. Nah, keempat, pengujian benar salah dapat dilakukan oleh menggunakan uji legal, regulasi atau standar profesional, uji intuisi, uji panutan. Nah, yang ke nomor 5-nya pengujian dengan menggunakan 4 paradigma ya, benar melawan benar. Nomor 6 melakukan prinsip resolusi dengan menggunakan 3 prinsip. Mengambil keputusan atau berbasis hasil akhir ya. Hasil akhir and basic thinking,
yang kedua role basic thinking, yang ketiga care basic thinking. Wow ya, ini sudah ilmu-ilmu dari guru penggerak, ini sudah diterapkan oleh kepala sekolah kita. Yang ketujuh kan ada 9 tadi ya. Yang ketujuh investigasi opsi dilema, yaitu memunculkan gagasan baru yang kreatif saat kebingungan dalam mengambil keputusan ya. Saat kita kebingungan mengambil keputusan, kita harus ada inovasi dan selalu kreatif untuk mengambil keputusan. Dan nomor 8 kita membuat keputusan. Di nomor 9-nya dari keputusan kita buat, kita ini refleksikan dengan salah satu langkah dapat digunakan dengan teknis atau inquiry apresiatif atau dengan konsep Bagja ya. Bagja itu buat pertanyaan, ambil pelajaran, gali mimpi, jabarkan rencana, atur eksekusi. Baru eksekusi. Lengkap sekali ya, alhamdulillah. Berarti selama ini Ibu sudah menerapkan paradigma sama 9 langkah tadi Bu ya, 9 langkah pengambilan keputusan, 3 prinsip dari pengambilan keputusan itu sudah kami pelajari baru sekarang. Ibu sudah menerapkannya, alhamdulillah. Insya Allah selalu kita ini kan. Iya. Selanjutnya Bu, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Ibu lakukan, atau yang 9 langkah tadi juga Bu ya? Nomor 3-nya langkah-langkah atau prosedurnya Bu. Oh iya, langkah-langkah atau prosedurnya Ibu dengan menggunakan dilema etika adalah dengan hal berat yang harus dihadapi dengan waktu ke waktu. Dari waktu ke waktu itu banyak hal berat yang harus kita lewati. Nah, kita harus mengambil keputusan berdasarkan 3 prinsip. Dengan 3 prinsip tadi yang kita lakukan demi kebaikan orang banyak, atau yang kita kenal dengan berpikir berbasis melakukan demi kebaikan orang banyak, atau yang kita kenal dengan berpikir berbasis hasil akhir. Yang kedua, menjunjung tinggi nilai-nilai prinsip dalam diri, atau yang sering disebut dengan berpikir berbasis peraturan. Dan nomor 3-nya, kita melakukan apa yang kita harapkan orang lain lakukan pada diri kita, atau dikenal dengan berpikir berbasis rasa peduli, atau bahasa ininya care. Care basic thinking. Empati Bu ya, berarti sama rekan, sama bawahan gitu Bu ya, sama warga sekolah. Yang selanjutnya Bu, hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Hal-hal yang Lebih biasa efektif, ya? Ibu lakukan untuk mengambil keputusan yang efektif dengan mengidentifikasi masalah, mengumpulkan informasi yang relevan untuk mencari solusi, mempertimbangkan kembali sebelum membuat keputusan akhir, dan lagi juga memberi jawaban yang berbeda, yaitu memanggil secara personal yang berkaitan dengan hasil dilema itu, menambahkan permasalahan untuk menangkap informasi sehingga dapat memberikan solusi tergantung tingkat kerumitan masalah itu sendiri. Berarti face to face Bu ya, memanggil yang berkasus tadi ya Bu ya. Yang selanjutnya, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Pasti banyak Bu ya tantangannya, luar biasa itu. Itu tantangannya banyak sekali. Sudah Ibu bilang tadi, tantangan yang pertama itu dari guru itu sendiri. Misalnya guru permisi waktu kelasnya jemput anaknya sekolah di sekolah lain kan, itu suatu tantangan atau dilema etika dari sekolah kita. Satu lagi misalnya ini guru meninggalkan kelas lagi, misalnya untuk ngirim anaknya duit lah ke sekolah-sekolah, ke anaknya yang sekolah lain, ke sekolah di luar yang kehabisan duit, yang harus butuh sekarang harus pergi kayak gitu. Jadi banyak sekali tantangan-tantangan yang tidak bisa Ibu uraikan satu persatu. Melakukan demi kebaikan orang banyak, atau yang kita kenal dengan berpikir berbasis hasil akhir. Yang kedua, menjunjung tinggi nilai-nilai prinsip dalam diri, atau yang sering disebut dengan berpikir berbasis peraturan. Dan nomor 3-nya,
kita melakukan apa yang kita harapkan orang lain lakukan pada diri kita, atau dikenal dengan berpikir berbasis rasa peduli, atau bahasa ininya care. Iya. Care basic thinking. Sekali empati Bu ya, empati sama Iya. rekan, sama bawahan gitu Bu ya, sama warga sekolah. Selanjutnya Bu, hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Hal-hal yang Lebih efektif, biasa ya. Ibu lakukan untuk mengambil keputusan yang efektif itu dengan mengidentifikasi masalah, mengumpulkan informasi yang relevan untuk mencari solusi, mempertimbangkan kembali sebelum membuat keputusan akhir. Dan lagi juga memberi jawaban yang berbeda, yaitu memanggil secara personal yang berkaitan dengan hasil dilema itu, menanyakan permasalahan untuk menangkap informasi sehingga dapat memberikan solusi tergantung tingkat kerumitan masalah itu sendiri. Berarti face to face Bu ya, memanggil Ya. yang berkasus tadi ya Bu ya. Yang selanjutnya, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Pasti banyak Bu ya tantangannya, luar biasa itu. Itu tantangannya banyak sekali. Sudah Ibu bilang tadi, tantangan yang pertama itu dari guru itu sendiri. Misalnya guru permisi waktu kelasnya jemput anaknya sekolah di sekolah lain kan, itu suatu tantangan atau dilema etika dari sekolah kita. Satu lagi misalnya ini guru meninggalkan kelas lagi, misalnya untuk ngirim anaknya duit lah ke sekolah-sekolah, ya ke anaknya yang sekolah lain, ke sekolah di luar yang kehabisan duit, yang harus butuh sekarang harus pergi kayak gitu. Jadi banyak sekali tantangan-tantangan yang tidak bisa Ibu uraikan satu persatu. Untuk prosedur terjadwal tidak terjadwal itu, kalau ini bisa secara langsung, itu kebanyakan secara langsung Ibu selesaikan secara langsung karena tidak terlalu rumit ya permasalahannya, jadi bisa teratur. Ada juga yang misalnya kita sudah dengan menggunakan metode membuat semua fakta yang relevan dari atau membuat semua fakta yang relevan di dalam dilema etika itu. Setelah itu mengidentifikasi pemangku kepentingan atau seseorang warga sekolah di dalam dilema etika itu. Akhirnya Ibu buat keputusan dan setelah itu merefleksinya. Bagus sekali Bu ya. Nomor 7-nya, adakah seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Yang biasa membantu Ibu memecahkan masalah, atau mungkin ada guru atau dari warga sekolah atau komite, atau metode apa kira-kira Ibu yang Ibu gunakan? Untuk itu seharusnya memang ada pemangku kepentingan, seseorang pemangku kepentingan. Misalnya ya namanya kita ya dalam satu sekolah kan, satu keluarga, kita ada seseorang pemangku kepentingan dan gitu. Selain itu juga dengan menggunakan 4 paradigma tadi, dan juga Ibu gabungkan juga dengan caranya 3 prinsip menghadapi menghadapi tantangan dan dengan langkah-langkah pengambilan keputusan. Sekali Bu ya. Berarti banyak langkah-langkahnya Bu ya, faktor-faktornya juga banyak. Selanjutnya, dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu mengambil keputusan dilema etika? Pengalaman yang berharga berarti dalam pemecahan masalah Itu ya. dulu Ibu dan sekolah selama 7 tahun ini, untuk mengambil keputusan dalam dilema etika itu saya berdasarkan pengalaman memiliki manfaat bagi pengetahuan praktis, karena dengan pengalaman yang saya miliki itu dengan memperhitungkan keadaan
soalnya berdasarkan pengalaman memiliki manfaat bagi pengetahuan praktis karena dengan pengalaman yang dimiliki dapat memperkirakan keadaan sesuatu, dapat memperhitungkan untung ruginya dan baik buruknya suatu keputusan yang akan dihasilkan. Itulah kira-kira pengalaman saya selama ini, sehingga saya selalu memperhitungkan baik buruknya yang akan dihasilkan keputusan yang saya hasilkan. Wah, menarik sekali ya. Hari ini alhamdulillah punya kesempatan belajar Pak sama ahlinya. Ternyata kepala sekolah kami telah menerapkan 4 prinsip paradigma pengambilan keputusan, 9 tindakan keputusan tadi, 3 prinsip tadi. Luar biasa. Saya memiliki pengalaman baru, wawasan baru mengenai cara mengambil keputusan yang tepat dan guna buat semua warga sekolah. Mudah-mudahan video ini bermanfaat buat kita semua. Kami akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Heriani, CGP Angkatan 7 Kota Palembang. Pada kesempatan ini saya ingin mempraktekkan cara pengambilan keputusan kepemimpinan di sekolah. Selamat menyaksikan. Selamat sore Bu Nita. Sore Bu. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah baik Bu. Alhamdulillah. Izin minta waktunya sebentar ya Bu, wawancara sedikit-sedikit. Kami ini ingin belajar bagaimana cara seorang pemimpin mengambil keputusan yang tepat untuk semua warga sekolah. Kalau boleh tahu berapa lama Ibu sudah di kelas sekolah? Alhamdulillah sudah 7 bulan baru sebenarnya Bu. Baru sekali ya. Tapi saya yakin ilmunya sudah luar biasa. Dari selama 7 bulan itu kurang lebih kasus-kasus di lima etika yang mana sudah pernah dirasakan atau pernah dialami? Ya banyak sih Bu sebenarnya, kalau dapat disebutin satu namanya, apalagi pas baru-baru masuk sekolah itu kita baru tahu oh ini seperti ini gitu. Benar sekali Bu ya. Bagaimana cara Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus yang dimana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Gini Bu, kalau untuk mengidentifikasinya mudah Bu Heriani ya. Jadi suatu itu dikatakan rujukan moral jika ada dua buah hal, yang satu benar dan yang satu salah, artinya kan menurut hukum itu Bu ya. Nah jika kedua-duanya benar, maka hal itu dikatakan dengan dilema etika. Sekali Bu ya. Lalu langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang bisa Ibu lakukan selama ini? Langkah-langkahnya pertama yang saya ambil adalah dengan mengambil kedua belah pihak yang bermasalah tersebut untuk dimintai keterangan supaya saya mengetahui di mana letak permasalahan atau inti permasalahan tersebut dan apa pemicunya, serta menemukan bagaimana solusi terbaik yang akan diambil atau diputuskan dengan tidak merugikan kedua belah pihak. Ya berarti langsung memanggil orang yang bersangkutan gitu Bu ya, untuk menyelesaikan masalahnya. Menurut Ibu Nita, bagaimana yang cara lebih efektif untuk mengatasi permasalahan tersebut? Cara efektif itu melakukan dialog dengan pihak yang bermasalah dengan prinsip kekeluargaan agar dapat memunculkan solusi yang dapat diterima kedua belah pihak. Jadi kita harus secara kekeluargaan memanggil mereka berdua itu Bu ya, dengan cara memberikan bimbingan secara komprehensif yang tidak menimbulkan perselisihan lagi dari kedua belah pihak tadi. Jadi tidak terulang lagi misalnya. Benar sekali, berarti utamanya kekeluargaan Iya, ya. benar. Terus selanjutnya kira-kira Bu Nita, adakah kata-kata atau jadwal tertentu untuk menuntaskan kasus tersebut? Untuk menuntaskan kasus tersebut Apakah langsung selesai di hari yang sama atau perlu terjadwal hari ini, mungkin seminggu lagi akan selesai? Sebagai kepala sekolah, langkah yang tepat yaitu menyelesaikan permasalahan yang ada secara langsung dan diselesaikan di sekolah pada hari itu juga, agar tidak berkepanjangan Bu Reni, serta tidak menimbulkan perselisihan yang baru. Dengan melibatkan beberapa pihak, terutama dengan Dewan Guru untuk memberikan pertimbangan dan masukan yang baik Bu ya.
Sebagai kepala sekolah, langkah yang tepat yaitu menyelesaikan permasalahan yang ada secara langsung dan diselesaikan di sekolah pada hari itu juga, agar tidak berkepanjangan serta tidak menimbulkan perselisihan yang baru, dengan melibatkan beberapa pihak, terutama Dewan Guru untuk memberikan pertimbangan dan masukan yang baik, serta pengawas dan komite sekolah juga boleh dipanggil tergantung pada karakter permasalahan yang terjadi. Menarik sekali Bu, bagus sekali, sudah pengambilan keputusan yang menurut saya sudah sempurna. Karena kalau kita menunda-nunda permasalahan, semakin lama semakin larut, semakin melebar nanti permasalahannya. Terus selanjutnya Bu, faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema? Setiap permasalahan yang ada selalu saya bawa dalam musyawarah, Bu, atau rapat Dewan Guru agar lebih cepat menemukan solusi terbaik. Juga bisa berkonsultasi dengan pengawas sekolah dan komite sekolah untuk meminta saran dan masukan terbaik bagi permasalahan yang ada. Sekali Bu ya. Berarti balik lagi ke pengawas sama warga sekolah Bu ya. Selanjutnya kira-kira apa yang bisa Ibu petik dari pengalaman pengambilan keputusan di dalam dilema etika ini Bu? Sebagai pemimpin di sekolah, dalam pengambilan keputusan apapun harus berdasarkan kesepakatan bersama yang dihasilkan dari musyawarah mufakat, serta membiasakan diri untuk bertanggung jawab atas setiap keputusan yang telah ditentukan, karena bekerja sebagai tim lebih ringan dalam menyelesaikan permasalahan daripada bekerja sendiri-sendiri. Selain itu, komunikasi yang baik pada setiap elemen warga sekolah juga sangat menentukan cepat lambatnya penyelesaian masalah yang ada, Bu. Saya setuju sekali Bu ya, alhamdulillah. Berarti pengalaman yang menarik pemantik hari ini adalah kekeluargaan pertamanya, Ya, Bu ya. Kita mengambil keputusan harus dengan kekeluargaan, musyawarah mufakat. Terus kalau bisa ada keputusan kita harus bertanggung jawab. Bertanggung jawab atas hasil dari keputusan tersebut. Mudah-mudahan hasilnya positif diterima oleh semua warga sekolah gitu Bu ya. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wawancara kali ini sudah menarik sekali menurut saya. Terima kasih pengalamannya Bu Nita. Ini pengalaman luar biasa buat saya. Mungkin nanti kami akan menggali lagi, ingin mewawancara lebih dalam lagi dengan Bu Nita bagaimana cara menjadi pemimpin yang baik gitu ya. Boleh, Bu. Terima kasih atas kesempatannya telah memberikan waktu untuk kami wawancara. Terima kasih juga. Kami akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagiku cerahku, matahari bersinar, ku gendong tas merahku di pundak. Selamat pagi semua, ku nantikan dirimu di depan kelasmu, menantikan kami. Guruku tersayang, guru tercinta, tanpamu apa jadinya aku? Tak bisa baca tulis, mengerti banyak hal, guruku